Siap, kita lanjutkan lagi diskusi ngobrol cerita di kedai kopi, masih di kedai kopi Aceh di Kebon Jahe Kota Serang. Saya masih bersama Aldi. Gimana? Gua kemarin kan ngeliat status tentang tentang ini yang tulisannya Kunto Wijoyo. Positif apa namanya? Nah, tentang pluralisme positif. Menarik. Gimana tanggapannya tentang ide pluralis positif? Jadi kalau kita bedah sedikit tentang Prof. Kunto Wijoyo dulu, itu kan dia seorang Islam yang taat, orang aktivis Islam kan, bahkan sempat menjadi sekretaris TI dan daerah saya lupa. Dan beliau ya bergaul dengan siapapun. Terakhir ketika beliau di Amerika, beliau terang-terangan bahwa saya Islam, saya tidak makan babi, anjing, saya tidak minum alkohol dan seterusnya. Tapi dia diterima oleh orang-orang di sana. Artinya berterus terang itu bukan hal yang tabu buat kita yang bisa aktivis Islam gitu ya. Justru itu hal yang baik karena kita sudah di awal mengklaim bahwa kita adalah Islam dan seterusnya. Makanya di akhir tulisannya ya berterus terang itu lebih baik daripada sembunyi-sembunyi. Makanya itu dia diterima oleh Nah, tentang keterus-terangan ini menarik sebetulnya ya. Karena kalau kalau kita hubungkan lagi dengan dia kan berbicara tentang keislaman, aktivis Islam. Aktivis Islamnya aja sudah sesuatu yang barangkali tidak mudah untuk diterima oleh publik. Tidak mudah diterima oleh publik. Tapi kok dia bisa gitu? Bisa diterima? Itu dulu deh, coba pertanyaan. Iya. Ya kalau kita kontekstualisasikan dengan hari ini, memang sudah banyak terjadi polarisasi. Dan itu mungkin jadi salah satu faktor kenapa banyak aktivis Islam itu yang nggak diterima di bagian elemen yang lain kayak gitu ya. Nah ini jadi tantangan tersendiri untuk bagaimana kita mengkonversikan aktivisme kita kepada hal-hal yang bisa diterima oleh orang-orang yang berseberangan bahkan dengan kita gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita bedah lebih banyak lagi dari mulai Prof. Kunto Wijoyo, ada juga Muslim Abdul Rahman dan seterusnya gitu ya. Itu mereka selalu membahas tentang transformasi Islam ke dalam hal-hal yang membumi gitu ya, dalam hal-hal yang jadi dekat dengan masyarakat dan seterusnya gitu ya. Nah itu yang mungkin beberapa peneliti itu menyimpulkan sekarang banyak aktivis Islam yang punya gap gitu ya dengan tataran grassroots gitu ya. Nah itu yang menjadi PR kita tuh, seperti apa gitu ya. Nah berkaitan dengan keterus-terangan itu gitu ya, itu sebenarnya masih relevan dengan hari ini gitu ya. Kita berterus terang bahwa kita Islam, kita tidak minum alkohol, kita tidak minum makan makanan yang haram dan seterusnya gitu ya. Itu menjadi hal yang sebenarnya masih relevan untuk kita. Tinggal bagaimana kita mensiasati itu dan membicarakan itu di tempat yang tepat kayak gitu. Seperti itu sih. Betul. Jadi nggak bisa dipungkiri beberapa aktivis Islam itu justru enggan untuk membuka dirinya sebagai seorang aktivis Muslim, malu atau barangkali dia menganggap bahwasanya itu akan membuat jarak antara dia dengan masyarakat. Khususnya kalau kita tarik konteksnya adalah kepada anak kami. Aktivis Islamnya aja itu udah circle yang dianggap berbeda, apalagi kalau kemudian menyebut kami. Ini yang menjadi PR besar ya, kenapa banyak alumni kami yang menyembunyikan jati dirinya sebagai anak kami. Kira-kira konteksnya kalau bisa ditarik ke lebih yang spesifik ke kami itu kayaknya nyambung juga ya.
Ya, ya jadi ini memang baik lagi ya, ini jadi PR atau pekerjaan rumah kita. Karena saya selalu membicarakan dengan beberapa baik itu junior ataupun teman seangkatan bahkan senior gitu ya. Terlebih ketika menyusun program kerja gitu ya. Nah, ini kita bisa menarik bagaimana relevansi program-program kerja yang sudah dicanangkan oleh para pendahulu kita itu di era sekarang gitu ya. Maka saya selalu bicara kalau bisa program-program kerja itu yang punya dampak besar terhadap masyarakat. Kalau misalkan tingkatan komisariat dia berdampak pada warga kampus gitu ya, baik itu mahasiswa, dosen, tenaga pendidik, karyawan kampus dan seterusnya gitu ya. Nah ini yang saat ini tuh lupa atau bahkan dilupakan oleh kita gitu. Jadi kita menyusun program kerja itu hanya sekedar formalitas saja gitu ya. Yang penting kita punya eksistensi organisasi gitu ya. Yang penting kami itu terkenal dan seterusnya. Tapi tidak berdampak sama sekali bahkan terhadap masyarakat. Nah ini yang hal yang dasar yang perlu kita juga perhatikan kayak gitu ya. Nah kemudian kenapa kami ini menjadi menjadi elemen yang kalau bahasa saya terpinggirkan gitu ya dari pergulatan sosialisasi di masyarakat gitu ya. Pertama memang ya tidak dipungkiri bahwa kami ini identik dengan satu preferensi partai politik gitu ya. Dan ini yang juga menjadi PR kita bagaimana kader-kader kami ini mewajahkan kami sebagai gerakan mahasiswa gitu ya, bukan sebagai underbow partai politik misalkan dan seterusnya atau sebagai underbow lembaga-lembaga yang lain gitu ya. Kita pure dengan gerakan mahasiswa kita gitu ya. Maka saya sih berharap khususnya pada kader-kader kami karena domain saya adalah sebagai kader kami juga gitu ya. Itu memahami betul bagaimana filosofi gerakan kami yang paling dasar gitu ya, dari mulai visi, misi dan seterusnya gitu ya. Supaya kita tidak terjebak dengan agenda-agenda dalam tanda petik agenda-agenda orang lain gitu ya. Nah ini yang juga perlu kita perhatikan gitu ya. Makanya saya juga berharap ya terbentuk lagi forum-forum kultural khususnya di Kota Serang, di Banten sekalipun gitu ya, mengenai tentang pendalaman kami itu apa gitu ya, gerakan seperti apa gitu ya, apa yang kita ingin lakukan di kami dan seterusnya gitu ya. Nah maka saya selalu menyimpulkan kalau kita sudah berkutat atau kita menceburkan diri pada kami gitu ya, itu artinya kita berkutat dan menceburkan diri terhadap satu peradaban kayak gitu ya. Karena kalau kita baca lebih dalam lagi kami itu kan ya tidak hanya stuck di kampus atau stuck di daerah, tapi itu pada tingkatan global. Nah itu yang saya rasa perlu dipahamkan oleh semua kader-kader kami. Siap. Nah, dilematisnya itu bukan hanya kepada jati dirinya tentang kami, tapi dilematisnya itu adalah setelah anak-anak kami itu ya selesai di kampus, kemudian ketika mencari kerja di tempat-tempat tertentu, tempat-tempat itu sensitif sama kami. Nah ini yang menjadi dilematis. Satu sisi ya dia nggak bisa menyembunyikan masa lalunya, sejarahnya gitu ya. Tapi sisi lain kalau dia nggak begitu, ya dia nggak diterima dalam pekerjaan. Gitu. Barangkali ini konteks lain ya dari konteks lain daripada menyembunyikan gitu loh, karena memiliki dampak yang kurang bagus. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi sangat terkait dengan preferensi partai politik gitu ya. Dan ini pekerjaan panjang, pekerjaan besar bagaimana kami itu harus menjalani aktivitasnya dan membersihkan dari agenda-agenda orang lain seperti itu. Itu kan? Iya, sebenarnya kalau bagi saya sendiri itu masalah waktu sih. Masalah waktu ya, bisa jadi di beberapa tahun kemudian ya kami itu menempati posisi yang strategis gitu ya. Karena kita tidak bisa memungkiri di banyak daerah gitu ya. Bahkan kader-kader kami atau alumni kami itu sudah
sampai pada titik puncaknya gitu ya. Ada yang menjadi wali kota, ada yang menjadi bupati, bahkan ada yang menjadi gubernur dan seterusnya gitu ya. Nah itu tinggal masalah waktu aja gitu ya. Nah kemudian itu juga relevansinya dengan peran-peran senior dan alumni gitu ya. Nah ini selalu saya jadi kritik kepada alumni-alumni gitu ya. Karena tadi kalau kita berkami itu ya kita tidak cukup hanya di tataran komisariat, tataran daerah sampai tataran pusat, tapi pada tataran kita akan menjadi alumni seperti apa gitu ya. Maka saya sih berharap juga tuh pada senior-senior, para alumni-alumni dia mendiskusikan diskusi-diskusi yang strategis gitu ya, untuk bagaimana kami ini muncul di permukaan gitu ya. Kalau kita lihat organisasi-organisasi yang sudah established di awal gitu ya, bahkan sudah tua dari kami gitu ya, mereka berhasil melewati itu gitu ya. Walaupun semisal saya contohkan teman-teman HMI gitu ya, yang mereka bagaimana dibombardirnya di masa-masa Orde Lama dan masa-masa Orde Baru awal gitu ya, tapi mereka bisa melewati itu gitu ya, karena kesolidan dari kader-kader aktifnya sampai pada alumni-alumninya. Nah itu sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa? Oleh kita, oleh kami gitu ya. Kalau kita juga mau berperan secara simultan dari mulai kader-kader yang masih aktif gitu ya sampai pada alumni-alumninya gitu ya. Saya rasa beberapa alumni khususnya di Banten atau di Serang gitu ya, itu sudah memiliki akses yang cukup lah untuk kemudian mengangkat kami ini setara dengan organisasi-organisasi yang sudah lebih tua dari kami gitu ya. Nah, baik itu di pekerjaan dan seterusnya atau bahkan di pergulatan politik gitu ya. Tinggal bagaimana waktu itu kita maksimalkan dan seterusnya gitu ya. Nah ini penting juga sih sebenarnya peran-peran alumni, peran-peran senior dan seterusnya gitu ya. Nah, itu. Siap. Jadi tinggal masalah waktu, kemudian kita yang memang pernah berkami di organisasi kami itu ya bisa masuk ke tempat-tempat yang dulunya barangkali sulit untuk kita masuki ya. Karena memang kita juga masih ternilai baru dengan organisasi-organisasi yang jauh lebih lama, jauh lebih dulu. Sangat ya itu masalah waktu. Kalau konteksnya penerimaan terhadap publik, penerimaan kita di mata masyarakat, ya sebetulnya nggak perlu apa ya, kalau bahasa ininya inferior ya, nggak pede gitu kan. Padahal sebetulnya kalau kita banyak melakukan kebaikan ya harusnya pede-pede aja ya. Banyak melakukan aktivitas yang berdampak, justru masyarakat akan simpati, justru masyarakat akan senang banget. Apapun latar belakang kita, apapun wajah kita seperti apa, tapi kalau kita melakukan kebaikan, memberikan dampak pada masyarakat yang secara positif gitu ya, pasti insya Allah sih akan diterima. Lain hal ketika misalnya ya, tidak bisa dipungkiri bahwa ada aja yang nggak senang, ada aja yang nggak suka, ada aja yang fitnah, ada yang framing ini itu gitu ya, sehingga kemudian kita seolah-olah lain gitu ya, seolah-olah bermasalah dan lain-lain. Tapi saya optimis ya, kalau kita konsisten fokus saja gitu ya, untuk berkhidmat, untuk merawat Indonesia, pasti masyarakat juga akan melihat sendiri bagaimana kiprah kami dan apa sih warna darah kami. Sebelumnya kami itu atau kita gitu ya sebagai aktivis dakwah Islam ada upaya-upaya meragukan nasionalismenya, diragukan nasionalismenya gitu kan. Tapi sebenarnya itu framing aja gitu. Bahwasanya kita nggak nasionalis itu isu basi gitu. Kita udah nasionalis banget lah. Warna kita udah warna merah putih ya. Darah kita udah darahnya merah putih, dan kita menggunakan frasa-frasa Indonesia dan kita mencintai NKRI. Ada lagi yang mau disampaikan? Iya. Jadi apa namanya? Ya saya rasa sih itu jadi konsekuensi ya berkaitan dengan apa namanya, kita tidak diterima atau ada yang memfitnah dan seterusnya. Itu konsekuensi kita bersosial gitu ya. Karena dari bagaimanapun ya ada orang-orang yang ingin naik tapi harus injek kepala orang kayak gitu.
Nah, itu tadi tinggal masalah waktu aja. Tinggal masalah waktu kuat apa enggak pala kita diinjek kayak gitu ya. Nah itu kan apa namanya, tinggal bagaimana komitmen kita dan seterusnya sampai pada nanti kita berada dalam satu puncak atau titik yang ya itu jadi tujuan kita dan seterusnya gitu ya. Nah itu sih paling apa namanya gitu lah ya. Oke, terima kasih obrolan yang cukup seru. Ya, nanti kita lanjut lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.